Maka ini mirror terhadap Y sama dengan X, baru kita tuliskan matrik rotasinya. Nah, kita ingat matrik refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Itu matriknya apa gitu ya. Nah, dia matriknya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di bahas transformasi geometri, dimana karena banyaknya pertanyaan terkait dengan bagaimana cara kita menentukan matriks dari hasil komposisi rotasi dengan pencerminan atau dengan translasi ataupun dengan dilatasi, namun rotasinya itu besar sudutnya itu tidak diketahui gitu ya. Tapi di video sebelumnya kita juga sudah membahas terkait dengan bagaimana cara kita menentukan matriks tunggal dari komposisi transformasi, baik antara refleksi, baik refleksi dengan rotasi, refleksi dengan dilatasi maupun rotasi dan juga dilatasi. Namun pada video sebelumnya, untuk matriks transformasi tunggal sendiri itu besar rotasinya itu telah diketahui. Nah, bagaimana jika belum gitu ya? Bagaimana cara menentukan matriknya? Nah, di sini ada 4 kasus yang akan kita coba selesaikan. Kita mulai saja di kasus yang pertama. Pada intinya bahwa kita itu harus mengingat konsep dari rotasi, matrik rotasi itu bagaimana, kemudian perhatikan juga arah rotasinya. Kenapa harus kita perhatikan arah rotasinya? Karena rotasi itu dipengaruhi oleh arah putaran. Ada yang searah, ada yang berlawanan. Jika searah, maka nanti tetanya itu negatif. Tapi kalau berlawanan, itu nanti tetanya itu adalah positif. Oke, langsung saja kita akan coba membahas kasus yang pertama di sini. Jadi kita harus cermat juga di sini. Vektor X diputar terhadap titik asal 0,0 sebesar theta lebih dari 0 dan searah jarum jam. Oke, berarti di sini ada keterangan yaitu searah dengan jarum jam. Setelah itu, hasilnya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 0. Nah, garis Y sama dengan 0 ini tidak lain adalah sumbu X gitu ya. Terus menghasilkan vektor Y. Jika Y itu adalah matriks A dikalikan dengan X, maka matriks A-nya itu berapa? Nah, sekarang kita perhatikan, yaitu dia kan merupakan bayangan nih. Kita itu disuruh menentukan matriks A. Bagaimana cara kita menentukan matriks A? Ingat di komposisi transformasi bahwa transformasi yang kedua itu dituliskan di depan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang pertama dia dirotasi dulu, ya, yang pertama dirotasi, kemudian yang kedua dia direfleksi. Maka yang kita tuliskan terlebih dahulu itu adalah refleksinya, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan 0, baru kemudian dia dirotasi. Maka kita tuliskan dulu aja matrik refleksi terhadap garis Y sama dengan 0 atau terhadap sumbu X, itu matriknya adalah 1, kemudian 0, 0 dan min 1, sedangkan untuk matrik rotasinya, kita perhatikan di sini. Rotasinya itu bilang dia itu searah. Apa yang terjadi jika searah? Maka tetanya itu negatif. Maka sekarang matrik rotasinya itu menjadi cos minus theta, ya, karena sudutnya negatif. Kemudian min sin minus theta. Kemudian di sini adalah sin minus theta. Kemudian terakhir adalah cos minus theta. Nah, minus theta ini penyebabnya karena arah rotasinya itu searah. Nah, kita ingat konsep di sudut berelasi bahwa, kita tuliskan di sebelah sini, ketika ada nilai dari cos min theta, ya, ini nilainya dia sama juga dengan cos theta. Sedangkan kalau ada sin minus theta, ini nilainya adalah
min sin theta. Sehingga bentuk ini dapat kita rubah untuk matriks refleksi yang tetap, yaitu dia adalah 1, 0, 0, dan juga min 1. Kemudian untuk matriks rotasinya, kita ingat sudut berelasi tadi, berarti kalau cos min theta, dia tetap jadi cos theta. Sedangkan kalau sin, dia menjadi min, min ketemu min jadinya plus, maka ini adalah sin theta. Kemudian berikutnya, ini menjadi min sin theta. Terakhir adalah cos theta. Sehingga kalau kita perhatikan, jawabannya adalah 1, 0, 0, min 1, kemudian cos, sin, min, sin, cos. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang D. Nah, itu untuk kasus yang pertama. Kemudian kita akan coba ke kasus yang berikutnya. Nah, kita perhatikan juga, untuk yang ditanyakan itu adalah vektor A-nya, matriks A-nya. Dimana kita analisis terlebih dahulu. Pertama, ada vektor X, dimana vektor X ini diputar. Berarti yang pertama dia itu diputar dulu. Diputar, setelah diputar, kemudian hasilnya direfleksi. Berarti yang kedua direfleksi terhadap apa nih? Terhadap garis X min Y sama dengan 0. Atau ini tuh terhadap garis Y sama dengan X gitu ya. Menghasilkan vektor Y. Maka jika Y itu dia sama dengan matriks A dikalikan dengan vektor X, maka matriks A-nya itu berapa? Oke, caranya sama, yaitu kita tuliskan terlebih dahulu matriks transformasi yang kedua, di mana transformasi yang kedua itu adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Maka ini mirror terhadap Y sama dengan X, baru kita tuliskan matriks rotasinya. Nah, kita ingat matriks refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Itu matriksnya apa gitu ya. Nah, dia matriksnya adalah 0, kemudian 1, 1, dan 0. Kemudian ini kita kalikan dengan matriks rotasinya. Nah, ingat kalau rotasi jangan melupakan arahnya. Di sini dia bilang searah dengan jarum jam. Kalau searah dengan jarum jam, maka tetanya itu negatif. Sehingga matriks rotasinya itu adalah cos min theta. Kemudian ini adalah min sin min theta. Kemudian di sini adalah sin min theta. Kemudian terakhir adalah cos min theta. Sehingga kita peroleh untuk matriks A-nya, refleksinya matriksnya tetap, yaitu 0, 1, 1, 0. Kemudian untuk rotasinya berarti ini menjadi cos theta, ini menjadi sin theta, yang ini adalah min sin theta, terakhir adalah cos theta. Nah, kalau kita perhatikan, jadi kita cek 0, 1, 1, 0, kemudian cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang A. Kemudian kita lanjut ke kasus yang ketiga, di mana kasus yang ketiga ini agak berbeda. Ya. Kenapa agak berbeda? Masih sama ya. Yang berbeda, kita cek dulu. Oke, yang berbeda adalah kasus yang keempat gitu ya. Nanti kasus yang ketiga ini bisa silahkan dicoba. Kira-kira matriks A-nya itu bagaimana gitu ya. Nah, sekarang kita akan fokus kepada kasus yang keempat. Karena kasus yang keempat ini dia berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalau dari tadi, ya, kalau tadi persamaannya selalu kan bayangannya itu Y, itu sama dengan matriks A dikalikan dengan titik awal. Kalau sekarang persamaannya itu adalah dibalik. Jadi matriks awal itu dia sama dengan, titik awal atau vektor awal itu sama dengan A dikalikan dengan bayangannya. Nah, ini bagaimana cara menentukan matriks A-nya akan kita bahas gitu ya. Nah, sekarang kita
fokus terlebih dahulu kepada transformasi yang dilakukan. Yaitu yang pertama, dia dilakukan rotasi sejauh 90 derajat dalam arah berlawanan. Kalau berlawanan berarti tetanya dia positif. Kemudian hasilnya dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti ini yang kedua, dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan vektor Y. Berarti kan vektor Y ini adalah bayangannya. Maka yang ditanyakan matriks A-nya berapa? Nah, pada umumnya bahwa bayangan itu Y diperoleh dari matriks A. Matriks A ini adalah matriks komposisi transformasinya dikalikan dengan titik awalnya. Nah, kita akan mencari persamaan ini terlebih dahulu, di mana A-nya itu adalah yang kedua hasil pencerminan terhadap sumbu X, maka ini mirror terhadap sumbu X, kemudian dia dirotasi. Nah, kita ingat pencerminan terhadap sumbu X, matriknya bagaimana? Matriknya itu adalah 1, kemudian 0, 0, dan juga min 1. Kemudian dikalikan dengan matrik rotasinya. Karena rotasi dilakukan 90 derajat dan arahnya berlawanan, maka langsung saja ini menjadi cos 90. Ya, 90-nya positif. Ini min sin 90. Kemudian di sini adalah sin 90. Terakhir di sini adalah cos 90. Sehingga tinggal kita sederhanakan saja untuk matrik refleksinya tetap, yaitu 1, 0, 0, dan min 1. Kemudian ini dikalikan dengan cos 90 itu adalah 0, ini min 1, ini 1, dan ini adalah 0. Kemudian hasilnya tinggal kita kalikan. Ingat perkalian matriks, yaitu baris dikalikan dengan kolom. 1 kali 0 tambah 0 kali 1 adalah 0. Kemudian 1 kali min 1 adalah min 1. Kemudian 0 kali 0 tambah min 1 kali 1 adalah min 1. Terakhir adalah 0 kali min 1 tambah min 1 kali 0 adalah 0. Nah, ini adalah matrik A-nya. Tapi jawabannya bukan ini. Loh, kenapa bukan ini? Karena persamaan yang kita inginkan itu adalah dalam bentuk X sama dengan A matrik A dikalikan dengan vektor Y. Sedangkan yang kita punya ini kan tadinya Y sama dengan A dikalikan dengan X. Maka ketika kita mau membentuk ini menjadi X sama dengan, maka X sama dengan ini, dia sama dengan A inverse dikalikan dengan Y. Maka yang kita cari sebetulnya adalah matrik dari A inverse-nya. Nah, maka tinggal kita inverse-kan aja sebetulnya. Inverse dari matrik A berarti kan di sini kita tuliskan A inverse-nya adalah 1 per determinan. 1 per determinan. Determinannya adalah 0 kali 0. Itu adalah 0. Kemudian dikurangi dengan min 1 kali min 1 adalah 1. Berarti 0 dikurangi dengan 1 adalah min 1. Kemudian dikalikan dengan adjoin-nya. Adjoin itu bagaimana? Adjoin itu adalah posisi dari A dan B-nya ini ditukar, yaitu tetap 0 dan 0. Kemudian B dan C-nya itu dinegatifkan. Berarti ini menjadi 1 dan 1. Maka kita peroleh matriksnya, ini tinggal dikalikan aja gitu ya. Hasil perkaliannya itu adalah 0, kemudian min 1, kemudian min 1, dan juga 0. Maka jawabannya kalau kita perhatikan adalah 0, min 1, min 1, dan 0 adalah yang B. Nah, itu adalah pembahasan kita terkait dengan bagaimana menentukan matriks komposisi dari transformasi rotasi dan juga pencerminan, di mana arah putarannya itu dia belum diketahui besar sudutnya. Arahnya udah diketahui, besar sudutnya belum diketahui. Nah, semoga video penjelasan ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan lainnya bisa dituliskan di kolom komentar, dan terima kasih.